Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu makalah fungsi dan peranan kepramukaan di pendidikan bangsa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miaudina Hadianja, NPM 19140091, dan teman saya Rosmiana Dongoran, Ronaito Harahap, dan Rizky Mahrani. Sebelumnya kami akan membacakan hasil dari makalah kami. Berikan kami waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaito Harahap, NPM 19140140. Baiklah, saya akan membaca makalah kami. Fungsi Gerakan Pramuka. Sebagai sebuah organisasi, Gerakan Pramuka memiliki fungsi. Fungsi Gerakan Pramuka tersebut selaras dengan tugas pokok Gerakan Pramuka. Fungsi Gerakan Pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai usaha yang meliputi 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pendidikan kepramukaan diartikan sebagai suatu proses pembinaan yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia pramuka, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sasarannya adalah menjadikan mereka sebagai manusia mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma agama, bangsa, dan masyarakat. Tugas-tugas pokok Gerakan Pramuka. Adapun tugas pokok Gerakan Pramuka utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Pendidikan ini dirancang untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sosial. 1. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan Gerakan Pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangun yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, Gerakan Pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya. Yang keempat, Gerakan Pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, Gerakan Pramuka juga harus memperhatikan keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat. Yang kelima, dalam pelaksanaan kegiatannya, Gerakan Pramuka menggunakan PDMPK atau prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. 6. Sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan itu ialah 1. Kuat keyakinan beragamanya. 2. Tinggi mental dan moralnya. 3. Sehat, segar, dan kuat jasmaninya. 4. Cerdas, tangkas, dan terampil. Yang kelima, berpengetahuan luas dan dalam. 6. Berjiwa kepemimpinan dan patriotik. 7. Berkesadaran nasional dan peka terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, berpengalaman banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaito Harahap, NPM 19140140. Baiklah, saya akan membaca makalah kami. Fungsi Gerakan Pramuka. Sebagai sebuah organisasi, Gerakan Pramuka memiliki fungsi. Fungsi Gerakan Pramuka tersebut selaras dengan tugas pokok Gerakan Pramuka. Fungsi Gerakan Pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan.
untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai usaha yang meliputi 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pendidikan kepramukaan diartikan sebagai suatu proses pembinaan yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia pramuka, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sasarannya adalah menjadikan mereka sebagai manusia mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma agama, bangsa, dan masyarakat. Tugas-tugas pokok gerakan pramuka. Adapun tugas pokok gerakan pramuka utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Pendidikan ini dirancang untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sosial. 1. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangun yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya. Yang keempat, gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, gerakan pramuka juga harus memperhatikan keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat. Yang kelima, dalam pelaksanaan kegiatannya, gerakan pramuka menggunakan PDMPK atau prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. 6. Sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan itu ialah 1. Kuat keyakinan beragamanya. 2. Tinggi mental dan moralnya. 3. Sehat, segar, dan kuat jasmaninya. 4. Cerdas, tangkas, dan terampil. Yang kelima, berpengetahuan luas dan dalam. 6. Berjiwa kepemimpinan dan patriotik. 7. Berkesadaran nasional dan peka terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, berpengalaman banyak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Ronaito, yaitu muatan nilai sikap dan kecakapan pendidikan kepramukaan. Muatan nilai sikap dan kecakapan pendidikan kepramukaan yang terkandung dan dikembangkan dalam syarat kecakapan umum. Yang pertama yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua ketakwaan, yang ketiga kecintaan, yang keempat kecintaan kepada sesama manusia, yang kelima kecintaan kepada tanah air Indonesia. 3. Pola, metode, dan teknik penerapan pendidikan kepramukaan. A. Pola kegiatan pendidikan kepramukaan. Pola kegiatan pendidikan kepramukaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, upacara pembukaan. Yang kedua, keterampilan kepramukaan. Yang B. Metode pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem berkelompok. Yang keempat, kegiatan yang menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Yang kedelapan, kiasan dasar. C. Teknik penerapan pendidikan kepramukaan. Yang pertama, praktik langsung. Yang kedua, permainan. Yang ketiga, perjalanan. Yang keempat, diskusi. Yang kelima, produktif. 4. Prosedur pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Yang kedua, pembina pramuka melaksanakan kegiatan orientasi. Yang ke B. Prosedur pelaksanaan model akuntasi. C. Kompetensi pembina pramuka. Yang pertama, mempunyai kemampuan pembina yang dibuktikan
oleh beri jasa, yang kedua memberi pengayaan, yang ketiga menghidupkan, yang keempat melaporkan hasil pendidikan, yang kelima mempunyai tanggung jawab terhadap, yang keempat menyelenggarakan kepramukaan. Sarana dan prasarana. Secara umum, sarana kepramukaan diartikan sebagai semua fasilitas yang menunjang prosedur kepramukaan. Akreditasi gugus ke depan, idealnya gugus dan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut. Yang pertama, sanggar gugus depan. Yang kedua, bendera merah putih, bendera gugus depan, bendera snapron, bendera Morse, peluit, tongkat, tali, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Maharani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maharani Siwan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rosmiana. Sumber belajar, pendidikan kepramukaan diharapkan mendukung pembentukan kompetensi sosial peserta didik. Di samping itu, pendidikan kepramukaan juga dapat digunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan yang terdiri atas 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri sendiri. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Maka dari itu, alam merupakan sumber belajar dalam pendidikan kepramukaan. Pembina pramuka sebagai pendidik wajib memahami bahwa semua kegiatan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik merupakan pencerminan dari prinsip dasar kepramukaan. Adapun prinsipnya yaitu 1. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. 2. Prinsip dasar dan metode kepramukaan merupakan 2 unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. 2. Penggalan dana. Baiklah, kepada teman-teman, apabila ada yang kurang paham dan ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Untuk sesi pertama kami buka untuk 5 orang bertanya.